Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama saya Uten Putendi dalam program Speak Up. Kali ini saya berjumpa dengan seorang tokoh yang sekarang sedang ramai dibicarakan di media sosial, Bapak atau Bung atau Pak Arnopi. Selamat siang, Kang Arnopi. Sehat, Kang? Alhamdulillah. Kang Arnopi ini sekarang lagi ramai dibicarakan di media sosial karena terkait dengan pencalonannya menjadi calon ketua Kadin Kota Tangerang Selatan yang kemarin ada ribut-ribut dikit katanya. Betul. Bukan ribut, biasa organisasi kan. Biasa ya gitu ya. Jadi ini serius nih mau nyalon ketua Kadin Tangsel. Oh iya Kang Uten. Luar biasa karena sudah mendaftar ya. Sudah mengikuti proses ya, insya Allah. Saya ingin mengikuti, cuman kan kemarin itu ada yang terputus, Mukota bukan deadlock. Bukan deadlock. Bukan deadlock, ada yang terputus belum dilanjut. Akhirnya panitia memutus untuk dilanjut kemudian. Oke, nanti kita bicara ke sana. Oh iya. Jadi kan Kang Arnopi ini dikenal sebagai orang lama di Kadin ya. Iya. Bahkan posisinya pun sekarang masih menjabat banyak di organisasi ya. Betul, termasuk di Gapensi, Ketua Gapensi, kemudian di Kadin Bandara Soekarno-Hatta, dan sebelumnya pernah menjadi anggota dewan ya. Alhamdulillah Kang, luar biasa. 2 periode jadi anggota dewan. Ini dengan posisi yang sebanyak itu dan pengalaman yang begitu banyak, masih pengen jadi ketua Kadin Tangsel? Oh begini Kang, ketika bicara pengen, karena saya melihat sesuatu yang mungkin bisa saya sumbangkan buat teman-teman gitu. Dan ini saya maju juga bukan karena keinginan pribadi sebetulnya. Oke. Ada dorongan teman-teman yang ada sesuatu yang harus kita beresin rame-rame lah. Oke. Apa yang mau diberesin? Tentang wadah pengusaha ini yang namanya Kadin. Gitu. Jadi kelihatannya udah yakin bener nih mau menang, yakin menang. Kalau menang kalah itu saya sudah terbiasa dalam pemilihan Kang Uten gitu. Insya Allah doanya gitu kan. Ya. Saya dengar komentar kemarin tuh ada di TikTok dengan deadlocknya atau sedikit ditunda. Anda bilang ini kan untuk menunda pelantikan saya aja katanya. Oh itu mungkin bahasa guyon saya karena capek ya. Karena capek, karena itu bukan deadlock. Itu bukan deadlock, itu kan ada Mukota yang terputus. Baru mungkin mengarah ke Mukota sesungguhnya. Iya. Saya bercanda lah. Jadi saya melihat, wah ini yakin bener nih Pak Arnopi mau menang di pertarungan. Iya namanya orang capek kan, ditunda ya. Saya ngomong, ini saya kesalnya mungkin kecewanya karena saya dilantiknya jadi lama gitu kan. Gitu Kang Uten gitu. Insya Allah Kang. Itu kenapa bisa deadlock itu kemarin? Bukan deadlock ya, itu ada ya. Saya pikir biasa aja. Ya deadlock lah, ditunda sedikit lah. Ditunda sedikit lah ya, ditunda sedikit karena ada beberapa persoalan yang saya pikir panitia belum siap untuk melaksanakan Mukota. Mukota yang sesungguhnya. Sebentar. Mukota yang sesungguhnya apa maksudnya? Bahasa saya tajam ya kan ya. Mukota yang sesungguhnya itu kan dilakukan pemilihan secara floor. Bukan ngobrol-ngobrol. Yang kemarin ada ngobrol-ngobrol. Ya artinya kan mungkin sebelumnya aklamasi. Sebelumnya ya. Aklamasi terus. Kang Uten juga kan terlibat di dalamnya. Saya tahu beberapa periode aklamasi terus. Betul. Maksudnya kemarin mau dikondisikan seperti itu, ada tanda-tanda ke arah situ. Saya nggak melihat, tapi paling tidak panitia belum siap untuk melaksanakan Mukota yang fair. Gitu. Bukan juga menuduh begini begitu, tidak. Kesiapan mungkin kesiapan panitia karena sudah terbiasa aklamasi. Ini nyaman-nyaman aja. Ternyata ini floor. Contoh ketidaksiapannya apa misalnya? Kepesertaan. Itu kan jelas jadi poin penentu. Itu harga mati. Peserta itu kan betul-betul harus yang clear. Itu loh kan. Karena panitia kan sudah bikin aturan tuh. Peserta harus ber-KTA Kadin. Klasifikasinya kecil. Peserta harus ada NIB. Peserta harus ada SK Kemenkumham. Harus lengkap bla bla blanya. Ketika peserta daftar itu nggak ada, harusnya kan dicoret. Yang terjadi setelah dilakukan verifikasi ulang di Kadin Banten, itu semua malah rusak. Rusaknya? Ada yang mikro,
klasifikasi mikro itu nggak boleh. Nggak boleh. Ternyata ada. Ada berapa perusahaan yang begitu? Waduh, banyak ya. Ada di tim verifikasi ya. Saya nggak bisa asal ngomong. Ada juga perusahaan yang 7 perusahaan nggak ada datanya, tapi terdaftar. Nama doang? Iya, 7 perusahaan. Nggak ada lampirannya? Nggak ada. Gitu Kak Uten. Mungkin panitia udah kecapean ya. Panitia kecapean, saya juga nggak nyalakan total. Alhamdulillah kita lakukan verifikasi ulang atas izin pada waktu itu atas izin panitia dilakukan verifikasi ulang. Nah, sekarang sudah tertib? Sudah. Ada berita acara hasil pleno. Jadi resminya berapa perusahaan yang akan 660. 660. Ya. Yang sudah terverifikasi. Yang sudah kan. valid akan ikut. Betul. Jadi berapa yang dicoret tuh? Waduh, banyak juga ya kan? Ada 100 lebih. Ya lebih ya? Lebih. Dari 800 ya? Dari 819. 819. Katakan begitu. Sekarang 600-an. 660. Jadi hampir 200 ya? 200 kan. Yang dicoret. Ya. Itu. Yang terakhir malah 98 ini perusahaan yang harusnya yang ngambil itu direkturnya. Itu nggak ada orangnya. Gini, ini kan Mukota Kadin kan bukan sekali 2 kali. Betul. Dan dibiayain dengan jumlah uang yang cukup besar. Betul. Harusnya kan tidak terjadi seperti itu. Ya. Itu kenapa? Ini kan sudah 2 kali kalau nggak salah ya kejadian seperti ini. Kenapa terulang lagi ini? Kalau itu mungkin Kang Uten tanya ke panitia, Kang. Ya, enggak menurut kalau pandangan saya sering Nopi. saya bilang di media, kesiapan panitia yang kurang mungkin. Persiapan, nggak bikin opsi 1, 2, 3. Yang penting dianggap nih main di zona nyaman. Padahal ketika itu floor itu nggak nyaman. Sementara ya. Artinya secara logik kan dengan beberapa kali ibu kota dan kesediaan finansial yang cukup, kan harusnya lebih rapi. Lebih rapi. Iya kan, lebih tertib, peserta juga lebih nyaman, lebih terlayani. Betul. Ini kok kejadiannya kesannya sangat tidak profesional ya. Mungkin masyarakat bisa menilai sendiri. Kurang fair karena saya juga calon. Menilai nanti malah ada apa karena calon. Enggak, saya enggak gitu. Yang penting pelaksanaannya ini bisa dilanjut secepatnya. Kalau ini tidak secepatnya, teman-teman panitia Kadin, kalau ini berlarut-larut, ini malah timbul masalah baru. Apa catatan Pak Arnopi sebagai calon ketua selain ketidaksiapan panitia terhadap kejadian kemarin? Catatan saya, panitia itu harusnya dipilih ya. Orang-orang yang punya pengalaman memang di bidangnya. Gitu loh. Maksudnya jangan itu melulu. Harusnya diganti gitu loh. Artinya kan apalagi yang namanya steering committee. Steering committee itu kan rohnya sebuah Mukota. Iya, betul. Harusnya orang-orang yang benar-benar mumpuni. Netral lah paling tidak ya. Ya kalau netral harus kan. Iya, harus. Kalau nggak netral ya repot juga. Karena semua calon tentu mempersiapkan semua kemungkinan. Betul nggak? Kalau nggak netral semua calon termasuk saya mempersiapkan sesuatu itu pada hal yang terburuk. Itu sudah ada timnya. Artinya kemampuan antisipasi. Sudah. Itu harus sudahnya. Tapi kalau itu nyaman, kenapa harus repot? Tapi kalau itu nggak nyaman, kenapa kita juga nggak keluarkan? Kita sudah antisipasi kemungkinan terburuk. Untuk membenahi Tangsel memang harus begitu kan. Sekarang itu sudah terlewati ya. Betul. Dan kita tidak ingin kejadian ini terulang ya. Amin. Kira-kira ada info kapan dilaksanakan? Belum kan. Kan kebetulan ini kan caretakernya juga baru diganti ini. Ya kita menunggu. Siapa sekarang caretaker baru? Pak Agus. Agus bisa sih. Iya betul. Ya orang-orang sama-sama orang berpengalaman lah. Orang-orang Banten yang sudah berpengalaman. Mudah-mudahan lebih baik dia. Amin. Saya mengenal dia cukup dekat. Amin. Mudah-mudahan bisa selesai lah. Amin. Gitu. Saya yakin dengan digantinya itu untuk pimpinan saya ketua umum punya pandangan khusus. Ini harus selesai dengan baik. Mungkin pasti lebih baik. Amin. Gini, Pak Arnopi itu kan belakangan 10 tahun terakhir ini hampir lebih dikenal oleh masyarakat. Ya. Ini kembali ke Pak Arnopi ya. Kadin tadi lewat lah. Kan sebagai politisi sebetulnya, dan karirnya cukup cemerlang kan, di Gerindra pengurus juga. Betul pengurus saya. Di Gerindra pengurus sebagai apa? Pertama dulu saya wakil ketua 1, terus selanjutnya wakil ketua
3 atau 4 lah, di jajaran artinya itu. di posisi Ya, posisi elitnya di Gerindra Ya, Tangsel dah. Bahkan di DPRD kan 2 periode ya. 2 periode alhamdulillah. Periode. Ini sebetulnya Pak Arnopi itu mau memilih jalur politisi apa pengusaha nih? Karena hidup saya ini nggak pakai apa ya, nggak pakai rencana kerja, Oke. mengalir. Oke. Saat ini mungkin saya harus jadi pengusaha, ya kenapa tidak? Oke. Saya berbuat daripada kosong malah ngawur, Oke. ya lebih baik saya berbuat lah untuk pengusaha. Kalau untuk politisi, ya jelas lah karena saya orang partai politik, Oke. itu nggak mungkin hilang, nggak mungkin hilang. Nah, insya Allah nanti kalau sudah waktunya lagi, ya kembali lagi kan. Kan dalam hidup ini harus ada dipilih, harus ada fokus. Kalau suruh memilih, diminta memilih prosentasenya, ya ke politisi atau politik atau ke usaha. Oh, ini pertanyaan tajam dalam menukik. Nggak biasa aja tuh. Ini tajam dalam menukik. Yang pada akhirnya saya ke politisi. Politisi. Ya. Jadi Kadin jadi bantu koncantan doang Bukan. dong. Hah? Bukan memberikan sumbang saran pemikiran saya Oke. ke teman-teman. Saya kan juga nggak perlu lama-lama jadi kalau terpilih jadi ketua Kadin. Oke. Karena saya lihat dari rekam jejak Kadin Tangsel. Iya. Dari 1, 2, 3, 4. Mana Kang yang punya prestasi, Kang? Kasihan teman-teman Iya, pengusaha Tangsel. Jadi Gitu loh. maksudnya pengen berprestasi di Kadin Tangsel. Paling tidak. Oke. Apa prestasi apa yang mau dicapai? Ya paling tidak pembenahan organisasi internal. Kenapa Kadin sekarang harus dibenahin? Ya, kita lihat kan Kadin itu bukan fungsinya kan harusnya tahu. Dasar Kadin itu sebenarnya Kadin ini organisasi besar, Kang. Oke. Jangan diperkecil sama teman-teman. Ini kan dibentuk dengan undang-undang. Dibentuk Ya. oleh undang-undang 187. Ya. Itu kuncinya Kadin. Luar biasa loh Kadin. Gini, ada pandangan ya. Ya mungkin pandangan subjektif saya ya. Kadin itu kan kamar dagang dan industri. Betul. Artinya tempat berkumpulnya para entrepreneur, Iya. para pengusaha. Tapi di Kadin Tangsel ini kebanyakan itu quote and quote nilai entrepreneurnya itu agak terbatas. Lebih banyak pemborongnya. Apa Pak? Artinya maksud Akang tadi banyakkan pemborong. Oke. Ya kan Kadin itu kan bukan hanya konstruksi Kang. Oke. Bukan hanya pemborong. Ya. Bisa saya jelaskan sebenarnya Iya, kan? Kalau di Undang-Undang 187 itu jelas payung hukum Kadin. Oke. Jaminan presiden itu nggak bisa diganggu itu Kang. Artinya maksud saya gini, pemborong dalam pengertian yang banyak berorientasi mengandalkan kegiatan usahanya itu di proyek-proyek pemerintah, Nah, gitu kan? betul. Padahal proyek pemerintah itu jumlahnya terbatas, kecil. Ya, boleh saya ngomong Kang? Ah, boleh. Itulah salah satunya. Kalau kita cuman kiblatnya APBD, Oke. saya pikir kalau kita lihat Kang ya, maaf ya, perputaran uang swasta itu lebih besar Kang. Oh di iya, Tangsel. iya. Bisa minimal bisa 100 T Kang. 1 tahun. APBD, 1,5. PAD Iya. yang asli daerah dulu. Oke. Itu kan cuma 2,5 T. 2,5 T. Yang PAD-nya doang. PAD. Ini kalau kita kiblatnya ke sana semua, Kecil, rebutan, berantem. Itu yang terjadi selama ini Nah, kan? ini insya Allah Kang. Yang terjadi Kedepannya selama ini nanti kan, gitu. kita berpikir kita klaster. Ya kita juga nggak munafik ya Kang. Teman-teman juga perlu hidup. Karena juga dia kan penyumbang pajak retribusi. Wajar dia minta kegiatan. Wajar dia juga ikut partisipasi dalam pembangunan. Cuma kalau kita kiblat ke sana semua, ya nggak seberapa Kang. Ya itu yang terjadi tadi. Sekarang rebutan itu. Ya rebutan. Rebutan akhirnya berdampak kepada kualitas produk pembangunan Proyeknya. Karena quote and quote punten ini Ya, ya, mangga. banyak jual belinya itu kemudian. Ya saya nggak sampai ke wilayah itu Ya, dulu. Oke, maksud saya kan itu yang harusnya dihindari kan gitu. Betul nggak? Ya. Ya. Harus lebih profesional Ya. sebagai anggota Kadin, pengusaha Kadin. Kan? Ya. Ini sinergi antara pemerintah. Nah, sinergi macam apa yang Anda inginkan? Ya, artinya kalau di Kepres, Kepres 18. Sambil kopi ya? Iya. Sambil kopi. Di Kepres 18 2022, Oke. itu kita kan Kadin ini wadah tunggal para pengusaha. Oke.
Di bawahnya itu ada asosiasi, ada pengusaha. Kalau jalan sendiri-sendiri, ya begini kejadiannya. Oke. Kayak Sekarang maksud Anda antara pemerintah Kota Tangsel dan Kadin jalan sendiri-sendiri? enggak, teman-teman. Oh, teman-teman. Karena Kadinnya itu enggak expert, Kadinnya itu enggak hidup, Nggak solid. Oke. Harusnya kan semua ada di bawah Kadin. Para pengusaha dan komunitas. Sekarang ketua-ketua ASU jalan sendiri? Ya, terpaksa mereka karena Kadinnya nggak jalan. Nah, kalau sinergi dengan pemerintah sendiri gimana menurut Anda? Saya pikir pemerintah juga sebenarnya udah membuka ruang. Oke. Cuman kita nggak memberikan trust ke mereka. Trust gini loh, yang saya maksud. Kegiatan-kegiatan pembangunan APBD maupun tanah murah, itu yang nggak seberapa. Harusnya kan kualitas kerja dan cara aturan mainnya juga harus tegas. Gitu kadang-kadang ngerjain mungkin asal-asal. Saya bukan membela pemerintah. Sorry ya, saya bukan bela pemerintah. Oke. Karena saya juga kan harus netral. Walaupun gimana saya pernah di dalam sebagai anggota dewan. Oke. Saya tahu kesulitan pemerintah dan saya ada pemerintah kota juga ada juga yang kurang fair. Nggak semuanya juga oke. Nggak, maksud Anda pemerintah kota kurang memberikan trust atau sebaliknya? Pemerintah kepada pengusaha lokal Tangsel. Iya, karena kita juga yang membuat ulah. Oke. Ulah apa? Maksudnya? Sorry ya Kang, saya bukan membela pemerintah kota. Oke. Ada juga yang harus kita evaluasi pemerintah kota. Misalnya ada. Apa misalnya? Contohnya pelaksanaan pembangunan kegiatan di mepet-mepet. Oh, di pertengahan atau di akhir tahun? Di mepet-mepet akhirnya waktu habis buru-buru selesai. gerabak-gerubuk. Nggak kontrol. Kualitas kerja jadi kurang. Kualitas kontrolnya kurang. Itu yang harus kita evaluasi. Kita berikan masukan kerja. Ya. Kalau cuman kerja katakan November kerja. Ya kan artinya sebagai pemborong wajar. Yang dia pikirin kan tagihan. Akhirnya kualitas kerja kurang. Jadi ada masalah semuanya ya di Pemkot sendiri ada masalah. Sering memepetkan waktu jadwal kerja. Di tingkat para pengusaha Tangsel yang digabung ke Kadin juga kurang memberikan trust ya. Bukan trust, maksudnya kurang kinerjanya atau kualitas kerja yang tidak membuat Pemkot punya trust gitu ya. Itu. Kira-kira gitu ya. Kan kita kan harusnya kan sinergi. Oke, sekarang yang mau Anda perbaiki kalau jadi ini ya, Anda sebagai ketua, mudah-mudahan jadi ya. Amin. Menjadi ketua Kadin, apa yang mau diperbaiki dengan problem itu? Yang pertama tentu sinergi, hubungan sinergi dengan pemerintah kota dulu. Kita tidak berbicara langsung ke kegiatan. Oke, sinergi ya. Sinergi. Kolaborasi kita ini kan harus dibangun. Terus harus kepercayaan. Kalau sinergi dan kolaborasi berarti kan harus saling berbagi dan memberi kan? Betul. Oke. Dan kewajiban pemerintah kota. Oke. Itu ada aturan, dijamin undang-undang. Oke. Kegiatan-kegiatan harusnya didiskusikan dengan Kadin. Oke. Gitu loh. Selama ini nggak ada. Kurang tahu saya. Kan belum jadi ketua Kadin. Saya kan bukan belum ketua Kadin. Kan ada di lingkungan pemerintah di DPRD juga sekarang mantau kali. Kembali ke trust tadi. Mungkin ada yang tahu, ada yang tidak. Loh, itu loh kan. Benar, karena memang Kadinnya belum berperan aktif. Oke. Insya Allah nanti ke depannya kalau aktif. Kadinnya nggak aktif selama ini. Bukan nggak aktif, belum berperan aktif penuh. Oke. Insya Allah ke depan kita lanjut. Dalam hal bersinergi tadi. Sinergi dan kolaborasi. Ya artinya kan bersinergi dan kolaborasi itu bukan dalam konteks memberi dan berbagi proyek. Tidak. Kan? Tetapi sebelumnya juga harus berbagi. Sebelumnya itu adalah saling memberikan masukan, pemikiran, bagaimana proyek-proyek pembangunan di Tangsel yang dijalankan dengan baik, dan bagaimana pelaksanaannya dilakukan oleh para pengusaha dengan baik pula, kan gitu. Kalau bagi-bagi proyek saya pikir nggak ada itu. Karena semua proyek juga terbuka. Siapa bilang nggak ada bagi-bagi proyek? Ada syarat-syarat kan. Lelang kan harus dilakukan. Murni nggak lelangnya? Nah itu nanti kita lihat lebih trust tadi ya Kang Uten. Ya kalau bicara murni nggak murni, harus analisa aja lah, jelas ada bagi-bagi proyek kan. Saya pikir belum, saya nggak ke sana arahnya. Oh enggak. Saya berpikir Kadin ke depan kita nggak harus saling ngeklaim. Sinergi kolaborasi. Kan isu yang berkembang di Kadin selama ini, diskusi-diskusi yang berkembang, bukan ide, bukan gagasan. Bagaimana memberikan masukan pemikiran dan konsep-konsep pembangunan ke pemerintah kota. Tapi yang saya sering dengar, itu adalah rebutan paket proyek dan bagi-bagi proyek gitu. Nah ini pemahaman pengurus Kadin yang dulu. Kan ini Kadin ini bukan hanya untuk proyek pemerintah. Enggak, saya boleh ngomong sebentar. Oke, silakan. Tadi APBD kita cuman PAD kita cuman 2,5 T.
Kita harus sadar itu Iya. sedikit. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Kenapa nggak juga swasta ini di Nah, itu dia. itu? Hmm. Perputaran uang swasta itu di Tangsel minimal 100 T tiap tahun. Ya, Tanpa kita lihat. ya. Kenapa para pengusaha Tangsel nggak masuk ke swasta itu? Karena mungkin teman-teman pengurus Kadin dulu lebih banyak dikonstruksi. Oke. UMKM kan juga harus kita kedepankan. Artinya selama ini Kadin tidak jalan dalam hal meningkatkan profesional atau Kinerja. kinerja. Ya. Gitu loh. Selesai APBD, diam. Dia Padahal harus ada sebuah gerakan lagi. ada kontinuitas Kontinuitas. gitu kan. Untuk pengusaha swasta. Hmm. Gitu loh Kang. Jangan musiman ya. Jadi Kadin jangan musim Bang. Cuman kesannya APBD. Ini Kadin APBD. Enggak gitu. Dan selama ini kan begitu. Saya enggak berpikir. Makanya saya maju. Oke, jadi Pak Arnopi akan menghilangkan kesan itu. Kesan itu. Tapi bukan berarti menghilangkan juga kesempatan teman-teman untuk dapat di APBD. Tidak. Oke. Kan saya lihat paling Nah sekarang gini, gimana caranya supaya teman-teman pengusaha di Kadin juga dapat trust dari Pemkot sehingga dia dapat bagian paket. sebetulnya gini Kang. Trust itu harus dibangun. Bukan hanya pengusaha Kadin ya, bukan hanya pengurus Kadin. Oke. Kita juga harus punya trust sama pemerintah. Iya. Saling kolaborasi tadi, sinergi. Iya. Kalau sekarang kan kesannya ya mungkin karena ulah-ulah kita juga. Bukan saya bela sekali lagi. Saya orang di tengah. Oke. Kecuali nanti pemerintah kota kita sudah berbuat baik, Iya. masih juga Iya. yang itu pengusaha. Tentu ada skema-skema lain. Ya. Terus begini, setahu saya, Ya. Kadin itu bukan hanya kelompok pengusaha, tapi organisasi yang cukup penting. Ya. Kalau di luar negeri itu, kelompok usaha ini itu kelasnya VIP. Ya. Yang diposisikan penting di dalam masyarakat. Sehingga dia selalu dilibatkan dalam proses-proses pemikiran, pembuatan konsep. Ya. Bahkan diajak jalan-jalan, misalnya studi-studi banding ke luar negeri, kemana. Saya lihat Kadin di Tangsel. Enggak, makanya aturannya juga kan harus kita pelajari. Iya. Ada Kepres 18 tahun 2022, itu jelas di situ. Kadin itu wadah tunggal. Semua pengusaha ada di situ. Iya. Kalau diajak jalan-jalan tadi mah tergantung trust kali ya. Kalau mungkin Kadinnya juga nggak memberikan sebuah pandangan. Nah itu tadi inovasi, berarti ada tantangan buat Anda itu bagaimana kinerja, performan. Kalau dalam bahasa wirausaha, portfolio para pengusaha Kadin itu naik. Iya, itu dulu Kang. Itu dulu yang kita bangun. Kita bangun dulu bahwa Kadin kita ini memang bisa. Saya pikir pemerintah kota juga udah cukup capek. Kalau Kadin memang ini bisa dipercaya. Ya, untuk usaha ya Kadin aja. Dia ada payung hukum, ada Kepres, ada undang-undang. Cuman kan belum tentu juga ini kalau karena trust tadi. Membangun trust dulu. Kalau trust sudah terbangun, saya pikir semua selesai. Gini ya, terakhir nih. Saya melihat Tangsel ini kota yang luar biasa dinamis. Betul. Luar biasa dinamis dan sangat potensial. Bahkan ada satu tulisan di Asia Week saya pernah baca, itu pertumbuhan ekonomi terbaik di wilayah Jakarta bagian selatan itu Tangerang Selatan. Tapi pengusaha kitanya itu malah ribut dulu gitu ya. Ketika Kadin ini sudah pemerintah kota sudah ada trust, masyarakat sudah ada trust, itu jalan sendiri. Clear. Ya, gitu ya Kang ya kira-kira. Jadi saya sayangkan sekali cuman itu kita rebutan ya punten. PDRB kita kan cukup tinggi ya kan kalau dibagi per kapita jumlah penduduk. Hasilnya gimana? Gitu loh kan hasil per orang ini. Jadi itu saya kira itu yang kunci utama bagaimana membangun trust dulu. Sehingga pemerintah juga punya trust kepada pengusaha kita. Dan proyek tidak dibagi keluar atau diambil orang luar. Saya berpikir juga gitu. Kalau sudah ada trust kenapa harus keluar? Karena ketika bicara proyek kan item persoalan banyak. Kualitas dan lain-lain. Itu juga nggak ujuk-ujuk begitu. Ketika udah ada trust kenapa pemerintah juga yakinlah para pengusaha kita kan yang bayar pajak, retribusi. APBD, PAD ini kan dari mereka juga. Membayar pajak, retribusi. Setelah terkumpul kok dikasihnya sama orang luar.
Ini betul kan? Jadi artinya gini, mungkin suatu hari kalau istilah saya itu para pengusaha di Kadin itu tidak menyantap makanan yang sudah jadi, Ya. tapi mungkin perlu dia ikut masak, ikut mengiris bawang, ikut mencuci ikan, sehingga itu karena kita pernah bekerja mencuci beras dan segala macam. Jadi tahu. Jadi tahu dan itu kita punya hak. Betul. Itu mungkin yang harus dibangun. Iya kalau gitu kan sekarang gini. Kita kan harus sepihak baru. Nah, Menyalahkan. Saya juga bukan berarti saya pemerintah kota ini udah berhasil total. iya, Tapi kita juga harus sportif. iya. Kita kan mau 17 tahun nih umurnya. 17 tahun ya. 26 November. Iya. Sweet 17. Harusnya persoalan-persoalan Kadin seperti itu udah selesai loh. Udah ini remaja nih. Ya, besok dewasa. harusnya keributan seperti ini udah nggak ada lagi. Betul, insya Allah ya. Artinya kita nih udah mau beranjak ke dewasa. Iya. Ya, ini kita umur kita berapa? 17 tahun kan? 26 Iya. November. Masa remaja kan biasa. Dan Kadin harus punya kontribusi besar terhadap kestabilan pembangunan di sini. Oh, sangat. Jadi kalau selama ini ada ribut-ribut di Tangsel soal kritik dari orang luar terhadap kinerja pembangunan Tangsel, harusnya Kadin bertanggung jawab loh. Harusnya Kadin. Bertanggung jawab. Kadin itu garda terdepan ketika ada persoalan-persoalan pengusaha. Misalnya soal pembangunan trotoar yang nggak bagus, Oh, iya. kemudian pembangunan ini nggak layak pakai, harusnya Kadin bertanggung jawab. Sangat. Kadin orang yang terdepan itu. Iya, harusnya. Ya. Sekarang Yang sekarang kan saya belum jadi ketua Kadin. Jadi siap nih jadi ketua Kadin. Insya Allah kalau didukung teman-teman dan Kang Uten, gitu. Amin. Amin. Jadi saya berpikir ke depannya Insya Allah terbaik. Amin. Kalau kita saling menyalahkan, saling menilai kekurangan, sementara juga kita harus sportif. Ya. Teman-teman Tangsel ini juga kasihan lah ya. Mereka pembayar pajak, tapi mereka nggak dapat kegiatan. Lebih naik lagi kegiatan yang dihasilkan oleh adik kita lewat retribusi pajak, malah yang dapat kok orang-orang luar itu juga kurang fair. Iya. Gitu loh. Oke, Pak Arnopi. Ya, siap. Makasih banyak ya. Sangat sudah luar biasa bisa kamu, Ten. membersamai Senior saya luar obrolan biasa. Luar biasa. Sehat selalu ya. Amin, Kang Uten. Amin. Baik pemirsa di rumah dan di mana saja, demikian obrolan saya dengan Bung atau Pak Arnopi, calon ketua Kadin Kota Tangerang Selatan yang namanya sudah sangat terkenal sebetulnya di kota ini. Pernah menjadi anggota DPRD di kota ini selama 2 periode dan juga menjabat ketua Gapensi serta juga ketua Kadin Bandara. Iya. Semoga dia panjang umur. Amin, dan ya Allah. obrolan ini bermanfaat untuk Amin. semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.